Di setiap bagian benda ini sesungguhnya adalah titik-titik massa yang sangat rapat sekali bergabung sehingga membentuk benda ini. Sebenarnya benda diskrit itu adalah tahapan awal dalam mempelajari momen inersia, seperti pada video 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rini Amelia. Di video ini saya mau melanjutkan bahasan mengenai momen inersia. Namun sebelum kita lanjut, subscribe dulu ya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe channel saya. Pada video sebelumnya, yang link videonya saya sediakan di kolom deskripsi yang ada di bawah, saya membahas bagaimana momen inersia benda titik. Bendanya di titik-titik tertentu. Dan kenyataannya benda tidak seperti itu. Misalnya benda yang saya pegang ini. Ada beberapa titik massa di benda ini. Banyak sekali. Di sini, di sini, di sini. Di setiap bagian benda ini sesungguhnya adalah titik-titik massa yang sangat rapat sekali bergabung sehingga membentuk benda ini. Benda yang seperti ini disebut dengan benda kontinu. Dan kebanyakan benda seperti ini, benda kontinu, tidak diskrit seperti pada video 1. Sebenarnya benda diskrit itu adalah tahap awal dalam mempelajari momen inersia benda kontinu. Bagaimana menemukan persamaan momen inersia benda kontinu? Yuk kita bahas sama-sama. Saya contohkan sederhana saja, seperti benda yang saya pegang ini. Batang ini akan saya putar dengan poros di ujung. Seperti ini. Kalau kita putar di titik yang berbeda, seperti di tengah-tengah ini, maka saya merasakan kesulitan yang berbeda saat diputar di ujung. Saat batang ini diputar di tengah-tengah, saya merasakan lebih mudah memutarnya dibandingkan saat diputar di ujung. Keadaan seperti inilah yang disebut dengan momen inersia. Sekarang kita mau menemukan persamaan momen inersia batang jika diputar di ujung batang. Seperti yang sudah dibahas pada video momen inersia benda diskrit, di mana momen inersia bergantung kepada massa benda. Semakin besar massa benda, maka semakin besar momen inersia yang dihasilkan. Bukan hanya bergantung kepada massa benda saja, momen inersia juga bergantung kepada R. R ini adalah distribusi massa dari poros yang kita putar. Misalnya seperti ini. Jika kita putar di tengah-tengah, maka distribusi massanya adalah di sebelah kanan segini dan sebelah kiri sebegini. Beda kalau saya putar di seperempat batang ini, maka distribusi massa di sebelah kanan sedikit dibandingkan dengan distribusi massa di sebelah kiri, sehingga kesulitan memutarnya akan berbeda dengan keadaan yang pertama. Benda ini termasuk benda kontinu, yaitu titik-titik massanya kontinu di seluruh panjang batang ini. Saat kita mempelajari momen inersia benda titik, momen inersia keseluruhan adalah jumlah dari setiap momen inersia titik itu. Pada benda kontinu ini juga sama, cuma kita kerepotan menghitung titik-titik massanya satu persatu. Maka operasi matematika untuk menghitung sesuatu yang kecil-kecil dan sangat banyak sekali itu adalah operasi integral. Singkat cerita, maka persamaan sigma untuk menghitung
momen inersia benda kontinu menjadi persamaan integral. Sesungguhnya benda ini terdiri dari banyak titik. Titiknya kecil-kecil dan jarak antar mereka berdekatan. Misalkan ini adalah gambar batang tadi dengan poros di ujung, kita misalkan P. Massa batang ini kita misalkan M. Batang ini panjangnya kita misalkan L. Sehingga titik yang terletak di poros kita misalkan 0. Kita ambil bagian massa yang sangat kecil di batang ini, kita misalkan dm. Apa itu dm? Kalau batang ini massanya adalah m, panjangnya kita misalkan dari 0 sampai L. Kita ambil satu komponen di sini untuk kita hitung sementara. Maka komponen massa itu kita sebut dengan dm. Ada berapa banyak komponen massa di sini? Banyak sekali. Maka dm-nya juga banyak sekali. Yang kalau dijumlahkan jadilah m. Jarak dari dm ke poros adalah dr. Kita misalkan poros putar kita di ujung batang ini. Maka jarak dari dm ke poros putar kita sebut dr. Kita mau menjumlahkan nih dari dm yang di sini sampai dm yang di ujung ini. Seperti yang sudah kita pahami bahwa momen inersia benda titik adalah jumlah dari setiap momen inersia titik tersebut. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu tentang momen inersia benda diskrit. Untuk benda yang seperti ini, kita mengintegralkannya dari pangkal sini 0 sampai ujung sini L. Yang akan kita jumlahkan secara integral adalah titik-titik massa yang ada di batang ini. Sehingga persamaan integralnya menjadi integral 0 sampai L R kuadrat dm. Jadi batas integralnya adalah batas bawahnya 0 dan batas atasnya L. Kita membayangkan benda ini adalah homogen. Artinya sama di setiap bagiannya. Kalau bendanya homogen, maka rapat massa perpanjang seluruhnya akan sama dengan dm per dr. Kita otak-atik sehingga kita dapatkan dm sama dengan m per l dr. Kita substitusi ke persamaan integral ini sehingga menghasilkan I sama dengan integral 0 sampai L R kuadrat M per L dr. Karena M per L adalah konstanta, kita keluarkan sehingga yang akan kita integralkan adalah R kuadratnya saja, R kuadrat dr. Akhirnya menghasilkan bahwa I itu sama dengan M per L. Hasil integral dari R kuadrat dr adalah sepertiga R pangkat 3 dengan batas atas L, batas bawahnya 0. Kita substitusikan batas atas dan batas bawah sehingga dihasilkan seperti ini. Kita substitusi harga R dengan L sehingga persamaannya menjadi I sama dengan M per L buka kurung sepertiga L pangkat 3 dikurang sepertiga 0 pangkat 3 sehingga menghasilkan I sama dengan M per L sepertiga L pangkat 3. Di sini ada L pangkat 3 dan di bawah ada L. Sehingga hasil akhirnya menjadi L kuadrat. Akhirnya kita temukan bahwa momen inersia untuk batang yang diputar di poros menghasilkan I sama dengan sepertiga ml kuadrat. Inilah besar momen inersia batang jika diputar di ujung batang. Jika diputar di tengah-tengah batang, beda lagi besar momen inersianya. Lebih mudah kita memutarnya, berarti besar momen inersianya lebih kecil dibandingkan dengan besar momen inersia di ujung batang. Karena di kelas 11 di mata pelajaran matematika
kamu belum belajar integral, maka cukup tahu bahwa momen inersia yang diputar di ujung batang adalah sebegini. Cukup tahu asal-usulnya seperti yang sudah kita bahas tadi. Untuk benda homogen yang lain, besar momen inersianya adalah seperti ini. Demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.